Berjumpa kembali di video pembelajaran yang kedua di modul 2 ini, yaitu Bapak masih melanjutkan modul 2 usaha daya dan pesawat sederhana. Seperti yang Pak sampaikan di video kali ini, Bapak akan fokus membahas materi pesawat sederhana, yaitu tentang tuas atau pengungkit. Pesawat sederhana. Nah, apa itu pesawat sederhana? Ya. Nah, pesawat sederhana itu bukan pesawat terbang ya. Ya, seperti yang kalian pikirkan, karena itu sudah ada kata pesawat ya. Nah, itu pesawat sederhana itu maksudnya adalah alat untuk memudahkan kalian melakukan usaha. Ya, alat untuk memudahkan melakukan usaha. Nah, ada 3 jenis yang Bapak bahas di sini. Karena yang lagi satunya tentang roda bergigi Bapak akan bahas lagi yang hitung-hitungannya, karena nanti di pembahasan roda bergigi itu akan dibahas di tingkat lebih lanjut, yaitu di SMA ya. Yang khusus untuk yang hitung-hitungan untuk tingkat SMP yang dibahas di sini tuas, katrol, sama bidang miring. Ya, hanya 3 poin yang Bapak bahas di sini adalah tuas, pengungkit, katrol, dan bidang miring. Itu yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini ya. Oke, kita bahas tuas atau pengungkit ya. Nah, apa itu tuas, apa itu pengungkit, itu sama ya. Nah, tuas atau pengungkit ini memiliki sistem kerja, di mana sistem kerjanya ini ada 3 sistem kerja yang terdapat pada tuas atau pengungkit. Yang pertama beban, ada titik tumpu, dan kuasa. Nah, dari sistem kerja ini maka dikategorikan ada 3 jenis tipe tuas atau pengungkit berdasarkan sistem kerjanya. Ada yang namanya sistem tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Nah, bagaimanakah sih masing-masing ketiga jenis tuas ini? Bagaimanakah spesifikasinya? Gimanakah persyaratannya? Oke. Lebih lanjutnya, perhatikan penjelasan dari Bapak. Yang pertama, tuas jenis pertama. Nah, tuas jenis pertama ini adalah tuas yang titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa. Ya, ada ini titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa. Nah, titik tumpunya yang ini berada di antara beban dan kuasa. Ya, formulanya secara matematis seperti itu. Keterangannya, perhatikan keterangannya. Nah, WF itu kuasa atau gaya. Kalau nggak tahu kuasa ya gaya deh. Kemudian W itu beban. Kalau nggak tahu beban ya berat. Kemudian LK itu apa? LB itu lengan beban atau lengan berat. LK itu lengan kuasa atau lengan gayanya. Ya. Nah, kemudian formulanya seperti ini. Kalian bisa menggunakan formula yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan, terserah kalian. Nah, kemudian KM itu apa? Nah, KM itu adalah keuntungan mekanik, di mana keuntungan mekanik itu definisi adalah perbandingan lengan kuasa berbanding lengan beban atau beban atau berat berbanding kuasa atau gaya. Ya. Nah, di tuas ada 3 kategori keuntungan mekanik. Kalau keuntungan mekaniknya sama dengan 1, artinya ini pesawat sederhana ini itu tidak menguntungkan juga dan tidak merugikan. Ya, dengan kata lain ya sedang-sedang lah. Nggak merugikan, juga nggak menguntungkan. Ya, netral ibaratnya ya. Oke, kemudian kalau keuntungan mekaniknya lebih dari 1 nilainya, berarti pesawat sederhana ini menguntungkan. Ya, tapi kalau keuntungan mekaniknya kurang dari 1, berarti ini pesawat sederhana itu merugikan. Nah, sekarang tuas jenis pertama ini apa saja yang termasuk kategori tuas pertama? Yang mana tuas pertama ini tipenya di mana titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa. Nah, contohnya apa? Seperti yang sudah Pak share sebelumnya di modul tersebut, Bapak sudah mencantumkan di situ lah, ada yang gunting, pemotong kuku, jungkat-jungkit, timbangan dacin, sumur pompa, tang pemontong, linggis, palu cabut paku, pemikul beban. Ya, seperti itu contoh-contohnya anak-anak untuk tuas jenis pertama.
Berikutnya, Bapak akan bahas tuas jenis kedua. Nah, tuas jenis kedua inilah tuas yang bebannya berada di antara titik tumpu dan kuasa. Bebannya berada di antara titik tumpu dan kuasa. Nah, titik tumpunya ini. Ya, berarti bebannya berada di antara titik tumpu dan kuasa. Nah, ingat, kalau kalian perhatikan, kalau tadi di tuas tipe pertama, dia memiliki 3 kategori keuntungan mekanik. Dia bisa keuntungan mekaniknya sama dengan 1, bisa keuntungan mekaniknya bisa kurang dari 1, bisa lebih dari 1, tergantung nanti posisi titik tumpunya digeser kemana. Ya, nah tetapi untuk tuas jenis kedua, dia hanya mempunyai 1 keuntungan mekanik. Ya, kalau kalian perhatikan formulanya dan kalian lihat gambarnya, maka kalian perhatikan mana yang lebih besar, LK-nya apa LB-nya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kan LK-nya lebih besar kan ketimbang LB-nya, berarti lengan kuasanya lebih panjang ketimbang lengan bebannya. Nah, kalau secara matematis, maka kan pasti besar KM-nya, ya, di atas 1. Ya. Jadi keuntungan mekaniknya di tuas kedua ini KM-nya lebih dari 1. Ya, karena apa? Karena LK-nya lebih panjang atau lebih besar ketimbang LB. Maka keuntungan mekaniknya lebih dari 1. Berarti ini saudara yang menguntungkan. Ya, berarti gaya yang kalian keluarkan itu kecil. Ya, tapi bisa kalian memindahkan berat benda yang besar. Ya, gaya yang kecil kalian bisa memindahkan berat atau benda yang besar. Oke, contohnya apa saja yang termasuk kategori tuas jenis kedua? Nah, contohnya lah pembuka tutup botol, pemecah kemiri, gerobak, beroda 1, pemotong kertas, pelubang kertas. Nah, itu contoh-contoh tuas jenis kedua. Nah, terus tuas jenis ketiga yang gimana? Nah, tuas jenis yang ketiga adalah tuas yang kuasanya berada di antara titik tumpu dan beban. Kalau tadi di tuas kedua itu bebannya berada di antara titik tumpu dan kuasa, kalau sekarang dibalik posisinya lagi, kuasanya berada di antara beban sama titik tumpu atau berada di antara titik tumpu dan beban. Ya. Nah, perhatikan. Nah, kuasanya berada di antara beban sama titik tumpu atau berada di antara titik tumpu sama beban. Nah, kalau kalian perhatikan formulanya, keuntungan mekaniknya LK per LB sama dengan W per F. Nah, jadi kalian perhatikan mana yang lebih besar, LK apa LB. Nah, kalau kalian perhatikan dari gambar kan LK-nya lebih kecil ketimbang LB. Atau dengan kata lain LB-nya lebih panjang. Nah, maka bisa kalian perhatikan kalau secara matematis kan pembaginya lebih besar ketimbang yang dibagikan. Otomatis kan nilainya lebih dari 1, lebih kecil dari 1 kan. Jadi keuntungan mekaniknya lebih dari kecil dari 1. Nah, jadi ini yang merugikan. Itu kategori yang merugikan. Nah, tetapi pada umumnya semua tuas yang dari ketiga jenis tuas itu sangat membantu kehidupan manusia untuk mempermudah dia melakukan usaha. Nah, contohnya apa saja? Penjepit roti, pinset, sekop, pengeruk sungai, dan kuas. Itu contoh-contoh jenis tuas tipe ketiga. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak sudah menyiapkan beberapa contoh soal agar kalian bisa mengerti lagi gimana kalian nantinya menjawab latihan soal yang ada di modul tersebut. Bapak sudah menyiapkan 3 contoh soal. Tolong diperhatikan ya. Nah, contoh soal yang pertama. Ingat di tuas itu hanya ada rumus. Rumusnya sama baik itu tuas 1, tuas kedua, tuas ketiga rumusnya sama. Ya, nggak ada perbedaan. Perbedaan itu hanya ada di keuntungan mekaniknya aja. Untuk formulanya sama. Ya, contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan itu. Bebannya 1000 Newton. Lengan bebannya 0,5 meter. Lengan kuasanya 2 meter. Nah, perhatikan, berdasarkan gambar, tentukan besar kuasa dan keuntungan mekanik tuas tersebut. Mungkin dulu diketahui anak-anak. Ingat ya, rumusnya sama kok, ya. Itu. Nah, tinggal kalian menggunakan rumus yang mana aja boleh. Nah, ingat bikin diketahui, W sama dengan 1000. LB-nya 0,5. LK-nya 2 meter. Yang ditanya F sama KM. Cari dulu F-nya. Nah, ingat,
ketika ditanya F langsung aja rumus jadi Pak berikan di sini ya. W kali LB per LK. Jadi ini pindah ruas ini. LK-nya jadi ke bawah. Ya. Jadi F sama dengan W kali LB per LK. Masukkan angkanya sekarang. Jadi W-nya 1000 kali 0,5 per 2. Jadi diperoleh hasil 250 Newton. Nah sekarang untuk mencari keuntungan mekanik ada dua versi. Tergantung kalian mana yang lebih cepat kalian gunakan. Mana yang lebih cepat kalian menindaklanjutnya tergantung variabel yang ada. Ya, variabel yang nggak ada jangan gunakan rumus versi yang kan ada dua versi itu nanti. Ya, kalian menggunakan versi LK per LB atau W per F tergantung di soal apa yang sudah diketahui. Nah, kalau secara gambaran yang sudah kalian lihat di sini kan LB sama LK yang sudah diketahui, maka kalian bisa menggunakan rumus KM sama dengan LK per LB. Nah, karena tadi di awal sudah menanyakan F, nah kalian bisa juga menggunakan rumus keuntungan mekaniknya W per F. Nah, tergantung kalian ya, yang mana saja boleh. Jadi versi yang pertama apa? Berkelanjutan ya, Bapak menggunakan keuntungan mekaniknya W per F. Nah, karena F-nya sudah diketahui, karena kita sudah menghitung tadi, kita dapatnya 250 Newton. Maka W per F, W-nya masukkan 1000 per F-nya 250. Jadinya coret-coret nolnya jadi 100 dibagi 25 dapatnya 4. Jadi keuntungan mekaniknya 4. Nah di keuntungan mekanik nggak ada satuan ya, langsung angka. Jadi keuntungan mekaniknya 4 untuk tuas ini. Kalau versi yang kedua kalian cari KM-nya sama dengan LK per LB ya masukkan LK-nya 2 dibagi 0,5. 2 dibagi 0,5 jadinya supaya hilang koma-komanya kalian sama-sama kali 10 jadinya 20 per 5. 20 bagi 5 ya sama juga. Hasilnya 4. Nah sekarang intinya kalian yang mana kalian gunakan tergantung konteksnya. Kalau soal ini hanya mencari keuntungan mekanik, maka kalian langsung menggunakan rumus yang ini. Ya, ini kebetulan saja kenapa Bapak menggunakan W per F. Karena di soal ditanyakan F lagi. Ya, kan udah ketemu ini langsung berkelanjutan Bapak. Ya, jadi seperti itu. Contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua, Bapak menggunakan tipe tuas yang keberapa kira-kira ini? Kalau seperti ini. Bebannya berada di antara titik, tumpu, dan kuasa. Kalau tipe seperti ini berarti tuas tipe kedua. Tadi soal yang pertama itu tipe tuas yang pertama. Ya, oke. Berdasarkan gambar tentukan besar beban dan keuntungan mekanik tuas tersebut. Nah, udah. Bikin diketahui dulu. F-nya 600 Newton. Ya, W-nya nggak diketahui. Yang ini dari titik tumpu ke W apa namanya anak-anak? Itu namanya LB ya, lengan bebannya 20 meter. Dari titik tumpu ke kuasa, itu lengan kuasa 30 meter. Jadi bikin dulu diketahui. Seperti itu. Nah sekarang mencari W. Nah, untuk mencari W juga sama. Rumus jadinya W sama dengan LB-nya pindah ruas. Jadi per di sini lawannya per kan pembagian tuh. Jadi W sama dengan F kali LK per LB. Seperti itu. Ya, masukkan angkanya. F-nya 600 kali LK-nya 30 per 20. Coret-coret nolnya boleh. 0 yang di 30 dicoret dengan 0 yang di 20. Jadinya 600 kali 3 dibagi 2. Kalian bisa menyelesaikan juga 600 dibagi 2 berapa. Kalau kalian pengen langsung sekaligus boleh. 600 bagi 20 dapatnya 30. 30 kali 30 ya dapatnya jadinya 900 Newton. Nah setelah itu kalian baru masuk ke keuntungan mekanik. Keuntungan mekaniknya bisa langsung kalian menggunakan KM sama dengan LK per LB. Atau kalian berkelanjutan dari soal yang ini kalian menggunakan W per F. Boleh. Kalau Bapak asli berkelanjutan ini ya. Jadi keuntungan mekaniknya W per F. W-nya 900, F-nya 600. Berarti 900 per 600. Coret-coret nolnya kedua-duanya itu. Jadi tinggal 9 per 6. Sama-sama bagi 3. Jadinya 3 per
2. 3 bagi 2, kalau desimalnya jadinya 1,5. Jadi keuntungan mekaniknya 1,5. Ya, atau kayak menggunakan versi yang ini. Ya, KM sama dengan LK per LB boleh. Langsung aja 30 per 20. Coret-coret nolnya dari 3 bagi 2. Dapatnya 1,5. Jadi seperti itu anak-anak. Ya, intinya rumusnya sama. Biasanya kalian harus pintar-pintar. LK-nya berapa, LB-nya berapa. Ditanya seperti itu. Nah, contoh soal yang terakhir ini adalah contoh soal yang pengembangan. Kalian diajak berpikir kayak menghayal, ya. Gimana, apa yang harus kalian lakukan, ya. Lebih detailnya seperti ini contoh soalnya anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, bila titik tumpu digeser 10 cm menjauhi beban, awalnya seperti ini. Sekarang, tapi kalian nggak tahu ini berapa lengan kuasanya. Ini lengan bebannya udah ada, lengan kuasanya berapa? Itu yang kalian cari dulu. Nah, setelah itu kalian ketemu, baru lanjut nih soalnya. Sekarang titik tumpunya digeser menjauhi beban, berarti bergerak ke kiri jadinya dia. Sehingga lengan bebannya kan bertambah jadinya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar pergeseran kuasanya? Ke arah mana kuasa digeser? Itu jadi pertanyaan. Ya. Nah, jika kalian ketemu soal seperti ini, bikin dulu diketahui anak-anak. F sama dengan 200 Newton. W-nya 600 Newton. Lengan beban pertama di kondisi awal 30 cm. Lengan beban di kondisi kedua adalah 40 cm. Dari mana dapat? Yaitu titik tumpunya digeser 10 cm. Menjauhi beban. Bebannya ini. Kalau dia bergeser menjauhi beban, berarti kan dia bergerak ke kiri. Ya, jadinya semulanya 30 bergeser dia menjauhi, jadinya lagi tambah lagi 10. Jadinya 40 cm. Nah, setelah itu baru kalian masuk ke pertanyaan yang pertama. Kalian cari dulu. Ya, kalian cari dulu seperti yang Pak sampaikan tadi. Kalian cari dulu LK. Di kondisi awal LK-nya berapa? Ya, di kondisi awal LK-nya berapa? Cari dulu. Ya, Bapak langsung rumus jadi ya. LK sama dengan W kali LB1 per F. Masukkan angkanya. Kalau tadi sebelumnya kan F sama dengan W kali LB per LK. Kalau posisinya rubah lagi, LK sama dengan W kali LB1 per F di kondisi awal ya. Oke, masukkan W-nya 600 kali 30 per 200. Jadi dapatnya 90 cm. Berarti kondisinya di sini jadinya 90 cm. Jadi setimbanglah keadaan tuas tersebut. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kondisi kedua jadinya di kondisi keduanya akan menentukan apakah ada pergeseran atau tidaknya di kondisi kedua yang akan menentukan. Nah, di kondisi kedua juga kalian sama. Cari LK-nya juga. Tapi kalian gunakan LB2-nya. Jadi W kali LB2 per F. Nah, jadi tadi kalau ini 30 sama 90, jadi totalnya panjang tuasnya itulah 120 cm. Ya, anak-anak ya. Nah, oke, kita lanjut sekarang ke sini lagi ke LK. Jadi LK sama dengan W-nya ganti jadinya 600 per kali 40 per F-nya. F-nya tadi itu 200. Nah, 600 bagi 200 kan 30 tadi. Nah, 30 kali 40 dapatnya 120 cm. Nah, 120 cm itu bukan yang ini ya. Ini beda. Ini kondisi akhir. Ya. Kalian dapat LK-nya 120 cm. Nah, tadi LK-nya di awal kan 90 cm. Dari 90 cm menjadi 120 cm itu berkurang atau bertambah? Kan bertambah kan? Nah, bertambahnya berapa? 30 cm. Nah, jadi ingat pertanyaannya di sini adalah berapa besar pergeseran kuasanya? Berarti pergeseran kuasanya itu sebesar 30 cm. Ke arah mana? Digeser ke arah kemana? Nah, ingat, agar jaraknya itu LK-nya digeser sebesar 30 cm, berarti dia harus menjauhi titik tumpu. Ya, awalnya kan dia 90 cm. Agar menjadi menjadi 120 cm LK-nya, berarti kan digeser 30 cm menjauhi titik tumpu. Ya,
sehingga komponen dia menjadi 120 cm. Jadi seperti itu anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang Pak sampaikan. Pertemuan kita di video pembelajaran yang kedua ini cukup sampai di sini. Di video berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang katrol. Oke anak-anak. Sampai jumpa dan bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya.